punya harta yang melimpah, tunggangannya luar biasa mewah. Kalau perjalanan dia punya sangu yang banyak, sehingga ya Allah tidak perlu engkau dekatkan kota-kota ini. Ibaratnya kami punya uang yang banyak, kami punya bekal yang banyak yang gak mungkin habis. Kendaraan kami juga mewah, kuat. Maka tidak perlu engkau dekatkan kota-kota itu. Jauhkan saja, biar kami juga betul-betul merasakan lelah dalam perjalanan. Dan biar orang-orang juga melihat tunggangan kami, betapa mewahnya tunggangan kami. Ini kan sudah sombong sekali. Dia merasa punya kekayaan, sehingga tidak perlu kota-kota itu didekatkan. Jauhkan saja ya Allah kota-kota itu. Bekal kami turah sampai sana. Kan sombong toh? Diberi kemudahan dan keamanan serta kenyamanan oleh Allah, tidak bersyukur, malah nantang. Malah nantang, maka diadab oleh Allah. Terus apa yang kedua yang ditanyakan tadi? Buah bibir. Jadi buah bibir itu menjadi bahan cerita dari mulut ke mulut. Buah tangan itu apa? Bukan tangan berbuah, oleh-oleh. Buah bibir, buah mulut berarti cerita dari mulut ke mulut lintas generasi. Diabadikan oleh Allah kisah ini di dalam Al-Quran, sehingga lintas generasi dari mulut ke mulut selalu mengkisahkan kisah kaum Saba yang durhaka ini. Dan itu terbukti. Kita pun juga mengetahui kisah kaum Saba ini melalui Al-Quran. Dan kita juga menceritakan pada orang lain, sehingga dari mulut ke mulut. Ya, ada lagi. Berikutnya di surat halaman 9, surat Yasin ayat 28. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Mohon penjelasannya. Jadi cukup mudah bagi Allah untuk membinasakan Ashabul Qaryah ini. Ya semuanya karena kedurhakaan, kesombongan, keangkuhan dan lain sebagainya itu. Cukup mudah bagi Allah, tidak perlu Allah menurunkan pasukan dari langit berupa malaikat untuk mengadab orang-orang durhaka itu. Cukup bagi Allah tinggal turunkan siksaan saja, tidak perlu Allah menurunkan pasukan. Dengan sekumpulan malaikat diturunkan untuk menyiksa, tidak perlu itu. Bagi Allah sudah datangkan satu, misalkan ya, satu bunyi yang sangat keras, bencana, gempa bumi, banjir, puting beliung, dan lain sebagainya. Cukup mudah, tidak perlu Allah utus malaikat-malaikatnya untuk menghukum, untuk mengadab kaum yang durhaka. Tidak layak. Kok harus diturunkan pasukan dari langit? Tidak perlu bagi Allah. Cukup kirimkan makhluknya yang lemah berupa gempa bumi, itu sudah binasa semua para pendurhaka itu. Cukup kirimkan makhluk Allah yang lemah berupa banjir, tidak perlu pasukan dari langit, itu sudah binasa semua. Itu maksud ayatnya seperti itu. Sehingga Allah tidak perlu kirimkan pasukan berupa malaikat dari langit, kalau hanya untuk membinasakan penduduk negeri yang durhaka.